2 minggu kemudian, rahasia yang terdengar oleh orang yang salah. Kabar besar itu, Raka duduk di ruang kerja apartemennya, menatap layar komputer yang penuh dokumen perusahaan, tapi pikirannya hanya pada satu hal, anaknya, anak kecil yang tumbuh di rahim istrinya. Ia menghubungi orang tuanya yang sedang berada di New York City untuk menghadiri pertemuan bisnis dan acara amal tahunan keluarga Bratajaya. Begitu telepon tersambung, suara mamanya langsung terdengar ceria. "Raka, bagaimana kabarmu, Nak? Avalon baik-baik saja kan, sayang?" Raka menahan napas sejenak sebelum tersenyum. "Ma, aku akan jadi ayah." Sejenak sunyi. "Lalu, apa?" "Astaga Raka, biar aja ya, Pa. Dengar, kita akan punya cucu." Papa Raka ikut berseru dari jauh. "Alhamdulillah, Avalon hamil." Raka tersenyum lembut. Sekarang sudah masuk 6 minggu. Mama Raka hampir menangis. "Aku ingin pulang sekarang juga. Aku ingin memeluk Avalon." "Nak, kau jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia berdiri lama. Jangan biarkan dia." Raka terkekeh. "Ma, tenang. Aku sudah mengurus semuanya. Tapi kalian harus di New York 2 minggu lagi. Ingat." Mama Raka mendesah kecewa. 2 minggu itu terlalu lama. Aku bahkan belum mengirim kado." Raka mengetuk meja lembut. "Nanti kalau sudah pulang, kita rayakan bersama. Avalon pasti senang." Telepon berakhir dengan tangis bahagia. Kabar itu sampai ke Rosa. Tak ingin menunda, Raka langsung menghubungi Mama Rosa, ibunda Avalon. Begitu mendengar suara Raka, Rosa langsung bertanya cemas. "Raka, bagaimana kabar kalian? Ada apa?" "Nak, Avalon baik-baik saja kan?" Rosa mengira terjadi sesuatu pada Avalon karena menantunya itu tidak pernah meneleponnya jika tidak ada hal penting yang akan disampaikan. Raka mengembuskan napas haru. "Ma, Avalon hamil." Rosa menutup mulutnya sambil terisak. "Alhamdulillah, anakku. Akhirnya. Tuhan, terima kasih." Air matanya tumpah. Sejak suaminya meninggal, sebenarnya Avalon menjadi pusat hidupnya. Makanya dulu dia agak keras mendidik putrinya itu. Tapi tak menyangka hal itu telah melukai Avalon. Mendengar anaknya bahagia dan kini tengah mengandung adalah anugerah terbesar baginya. "Mama akan mengunjungi kalian akhir pekan ini. Avalon libur syuting, kan?" "Iya, Ma. Dia akan senang sekali." Rosa tersenyum sambil menghapus air matanya. "Jagalah dia, Nak Raka." "Pasti, Ma. Raka akan menjaganya dengan seluruh hidupku." Sebuah janji yang terdengar begitu tulus sebelum tragedi lain mengintai. Ada telinga tak tahu malu yang menguping. Di rumah, tanpa disadari Raka dan Rosa, ada seseorang yang berdiri di balik pintu ruang tamu. Anya Sophie, adik tiri Avalon, memegang ponselnya kuat-kuat. Matanya membelalak tidak percaya. "Hamil? Avalon hamil? Dengan Raka?" Tubuhnya bergetar. Selama ini, ia berencana merebut perhatian Raka. Karena ia pikir Raka hanya bekerja sama dengan keluarga mereka untuk bisnis. Dan pertunangan itu hanya sementara saja. Ia tidak pernah tahu kalau Raka dan Avalon sudah menikah diam-diam. Kini rencananya untuk merebut Raka runtuh seketika. Ia menggigit bibir hingga hampir berdarah. Tidak mungkin Avalon mendahuluiku lagi." Anya memejam mata, wajahnya merah penuh iri. "Harusnya aku yang menikah dengan pria seperti Raka Bratajaya." Lalu muncul satu pikiran gelap. Pikiran yang langsung membuatnya tersenyum kecil. Ide yang berbahaya. "Baiklah, Kak Avalon. Kalau kau pikir kau bisa hidup bahagia begitu saja, itu salah besar." Anya menyalakan ponselnya. Jari-jarinya cepat mengetik sesuatu. Avalon Marven hamil, tapi belum menikah. Pacarnya, pengusaha kaya. Rumornya ia jadi wanita simpanan. Ia tertawa miring. "Kita lihat berapa lama karirmu bertahan, Avalon Marven. Benih skandal yang akan meledak." Anya menyusun rencana kotor. Ia memiliki kontak admin akun gosip besar. Ia akan mengirim foto Avalon yang terlihat lelah di lokasi syuting. Ia akan memalsukan bukti chat. Ia akan membocorkan rumor bahwa Avalon hamil tanpa suami. Ia akan menyisipkan info palsu bahwa Avalon sering terlihat masuk ke apartemen pria kaya. Dan jika berita itu meledak, nama Avalon akan hancur. Ia yakin ini akan menjadi berita viral paling fenomenal.
bukan hanya di negara ini tapi juga ke mancanegara dan akhirnya juga akan sampai ke telinga Leo Alexander, pria yang selalu mengejar-ngejar Evelyn. Ia tahu, skandal kehamilan di luar nikah bisa membunuh karier dalam sekejap. Ia tahu, jika gosip itu viral, Evelyn dan Raka tidak bisa lagi merahasiakan pernikahan mereka. Dan hanya ingin tepat itu terjadi. Ia ingin kekacauan. Ia ingin Evelyn tersungkur. Ia ingin Raka kecewa pada Evelyn. Selamat tinggal, karier bintangmu. Kak, selamat datang skandal besar. Di kepalanya, ia sudah bisa membayangkan headline gosip. Aktris muda Evelyn Marvin hamil tanpa suami. Benarkah Evelyn simpanan pengusaha? Bukti chat Evelyn dengan pria misterius bokor. Kontrak film Evelyn terancam batal bahkan sebelum ditayangkan. Anya menutup ponselnya dan tersenyum dingin. Lalu berjalan menjauh seolah tidak terjadi apa-apa.